Halo kanar, balik lagi sama gue Vero di segmen berita sepekan Arsenal. Soalnya lagi-lagi telat buat posting berita karena gue juga baru pindah kosan dari Surabaya ke Jakarta. So ya agak sibuk lah ya, makanya agak telat gini. Tapi ya cukup banyak berita di minggu pertama Januari ini. Waktu masih rumor dan mulai dari Arsenal yang katanya nggak bisa beli pemain, tapi akhirnya udah melakukan pendekatan yang panas ke gelandang Everton dan ke back asal Turki. Siapa itu langsung kita bahas. Oke, pertama gue bahas dari yang sedih-sedih dulu ya, yakni pertama Tierney katanya bakal di recall. Ini berdasarkan info dari Football Espana. Ya, buat gue emang kalau emang opsinya sudah tidak memungkiri, emang tepat sekali sih kalau misalkan di recall. Tapi menurut info terbaru dari siapa tuh gue lupa, kayaknya dari Tierney juga sih, masih dari Tierney, dia mau bertahan katanya. Ini berita dari Yahoo ya, Yahoo. Teman-teman Yahoo gitu ngeliput berita gitu. Terus kemudian menurut info dari Charles Watts, Arsenal di bawah Arteta tidak akan merekrut tidak akan merekrut siapa, kemungkinan bahkan bisa merekrut, tidak merekrut siapapun. Wah, itu paling parah sih asli. Itu parah banget lah, minimal back sayap lah, itu paling minimal. Suku-suku dia mau minjem ataupun beli pemain yang masih tinggal 6 bulan gitu, banyak kan opsinya. Terus kemudian Zini sama Gabje cedera menurut Daily Mail oleh interviewer atau jurnalistik bola Semi Mokbel. Ya buat gue juga ya, gimana nih, gue nggak bisa banyak ngomong lah, mau nggak mau memang harus memanfaatkan apa yang ada gitu. Terus kemudian opini Arteta soal Saka main 70 kali menurut gol. Ya, ya gimana ya, kalau lu mainin terus tanpa beli pelapis yang layak, ya udahlah, kayak beberapa waktu yang lalu itu aja, minggu pas kapan tuh, pas lagi champion nggak salah. Terus kemudian kita masuk yang happy gitu ya, ini Arsenal udah selangkah lagi tinggal memperpanjang kontraknya Asukun. Ya ini gue seneng juga lah, ini satu back versatile yang gue suka gitu. Terus kemudian Arsenal protes tentang pelanggaran yang banyak dalam Saka ke PGML menurut Daily Mail, karena dirasa Saka sudah cukup banyak dan tapi kok nggak pernah ada tindakan atau apa-apa gitu. Terus kemudian menurut Cheese, ini salah satu mungkin, ini nggak tahu berita bola apa gimana Cheese nih. Soalnya dia kadang juga memasang banyak harga pemain menurut versi mereka, namun dengan yang nggak ngotak. Mungkin karena parameternya beda sama Transmark ya. Itu ada 7 pemain Arsenal yang masuk ke pemain top 50 pemain top maksudnya versi Chess tahun 2023, dan itu semuanya jika ditotalkan pemain tersebut itu 930-an juta euro. Gila, hampir 1 miliar nih. Oke, sebelum masuk ke yang rumor-rumor nih yang utamanya, yakni oke, gue silahkan subscribe karena sampai sekarang cuma baru 8 guys, baru 8 padahal dapetnya 200-an. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, kemudian berita tentang ini dari Mirror sama Times. Ada dua sumber, yakni Nketiah bakal sama YSR kemungkinan bakal dilepas untuk mendapatkan dana segar karena limit FFP Arsenal sudah tercapai musim pas lalu, dan mau nggak mau dia harus minjem, kalau nggak ya beli gitu pemain dengan menjual dulu Asuk apa namanya Nketiah sama YSR. Kemudian Arsenal ternyata diam-diam memantau pemain muda sayap winger kanan Ibrahim Osman dari Northland. Yang gue nggak tahu lah, asal negara Skandinavia gitu. Itu pemain menurut laporan dari Daily Express. Ya, Arsenal udah ngincer pemain sayap muda itu, aduh palingan wassalam lah, rumornya paling nggak seberapa sih sejauh 2-3 tahun terakhir gue lihat gitu. Kemudian Arsenal ngontak Diomande menurut Football Insider ya. Arsenal mengontak Diomande ini back tengahnya Sportingnya, masih muda. Gue juga suka dia tipe pemain ball playing defender. Oke lah. Cuma kalau harganya 550, tai lah. Terus kemudian Arsenal ternyata Nelson dilirik oleh beberapa klub IPL menurut sumber dari tim Antix. Nih buat gue berita yang nggak tahu, ini kayak bukan selevel Daily Sky atau apa, mungkin ini kayak semacam fans gitulah kan. Cuma dia dapat sumber dari orang pertama, kayak bisa dipercaya gitu. Ya buat gue suka demi karirnya Nelson juga yang jangan dimainkan. Terus kemudian Arsenal melirik Curtis Jones, gila kalau Curtis Jones. Ada menurut AFC Camden, ini juga berita-berita nggak tahu, kayak sumber berita yang masih tier 3 juga sih kayaknya. Tapi sudahlah, itu kan dari tier 3 juga beritanya. Terus kemudian ini yang paling panas, yakni Onana. Bukan Onananya MU tapi Onana
Amado Onananya Everton dilirik panas oleh Arsenal menurut Talksport sama 3 berita lainnya. Gila sih kalau emang Arsenal sampai maksa, berarti emang urgent tuh lini tengah sih daripada lini belakang. Padahal menurut gue tuh sebenarnya keduanya urgent, tapi dibanding urgent lini belakang sih yang paling urgent. Terus kemudian menurut Onstein ke depan kemungkinan besar lini tengah Arsenal tidak ada yang datang. Tapi itu kan menurut dia gitu. Tapi kita tahu sendiri kan Arsenal kan diam-diam datangin lini belakang, apa lini depan, sorry. Terus kemudian menurut Times Partey bisa out karena dia lebih sering diinjuri. Oke lah, juga demi karirnya juga sih, mending masih setahun kan. Aneh, sampai 2025 kontraknya. Mending masih setahun. Terus kemudian Arsenal melirik Pedri menurut Vikas. Vikas ini kayak sumber berita dari Spanyol atau Portugal lah, sekitaran. Kalau nggak mungkin Brazil, I don't know. Terus kemudian katanya Eddie sama Rambo not for sale menurut Onstein dan Sky Sport. Palingan nanti dijual juga kalau mereka ada tawaran yang bagus. Biasa lah ya. Nah, tapi emang kemungkinannya ada lebih cocok keluar sih Eddie sama anu lah. Walaupun gue juga sebenarnya oke-oke aja sih kalau misalkan Eddie sebagai pelapis ketiga. Terus kemudian nih yang cukup panas ya. Tapi ini dari Turki, medianya bukan dari Inggris, yakni Arsenal melirik Kadioglu, bahkan udah sampai mengirimkan scout level. Pokoknya gue sih nganggapnya tuh scout yang ini Edu, ini kepala staff apa, pokoknya kepala scout. Nah, di bawahnya kepala scout tuh udah langsung pergi ke Turki. Terus kemudian menurut Sky, Arsenal bisa saja mencapai 60 juta Vlahovic. Misalnya mengeluarkan dulu 60 juta buat Vlahovic, 6 juta pound seperti sekitar hampir 70 juta euro untuk Vlahovic. Dan buat gue ya dia perlu, dan buat gue agak sulit kalau misalkan Casper itu mau gak mau harus keluarin duit. Dan menurut suatu kabar katanya sih Juventus itu oke aja kalau misalkan dia kurang daripada itu, tapi asal plus pemain, apalagi kasih aja Partey kan pasti dia mau tuh kayaknya. Terus kemudian Arsenal tertarik pada Michael Olise, nggak tahu gimana bacanya. Pokoknya winger kanannya Crystal Palace itu masalah itu winger yang gue suka sih asli. Michael Olise itu yang gue suka juga. Dia itu agak lebih cukup stylish ya, cepat cuma mungkin bertahannya agak kurang gitu. Terus kemudian Brentford mematuk Ivan Toney untuk di bulan ini itu 100 juta pound, sudah gila loh. Sekitar hampir 120 juta euro gitu ya, hampir 115an juta euro gitu. Mending yang lain aja lah, mending yang lain gitu. Terus kemudian Arsenal memantau Agustin, seorang penyerang apa sayap lah pokoknya dari Argentina gitu, yang masih berumur 17-18 tahun lah. Menurut laporan dari Street Scout, ini juga baru gue dengar media ini. Kemudian Arsenal memasang harga untuk Edian Ketiah itu 30 juta euro menurut Daily Star. Ya, harga pemain dengan tertinggi yang pernah dijual Arsenal tuh, tau nggak? Itu siapa namanya, si penyerang asal itu Balogun, itu pun sebenarnya 40 juta euro plus add-on sebenarnya, itu bukan 40 juta euro pokok, tapi 30 plus 10-an juta euro gitu lah. Aduh. Terus kemudian Tony atau Solanke bakal diincar Arsenal salah satunya sehingga Eddie kita bisa out menurut Alex Wood dari Daily Star kalau nggak salah. Ya. Ya. Terus kalau misalkan nggak ada yang beliin kita gimana coba? Terus ada yang mau beli tapi online. Ada yang mau beli tapi di loan, gimana coba? Aduh, pusing dah Arsenal. Sebenarnya Arsenal masih ada opsi lain yang lebih murah, cuma apakah Arteta bakal mau, karena dia kan cukup kekeh sama taktiknya ya. Apakah dia bakal memaksakan pemain buat taktiknya apa enggak? Oke, itu jadi dari gue, see you in the next video guys.